Om Swastiastu, selamat pagi siswaku yang cerdas dan juga bijak. Ibu memiliki satu kisah refleksi tentang kekuasaan. Bagaimana kita seharusnya bersikap ketika kita diberikan kekuasaan. Ini kisah tentang harimau tanpa taring. Bagaimana kisahnya? Simak berikut. Seekor harimau tanpa taring terluka melarikan diri dan selamat dari manusia pemburu. Harimau pergi jauh melintasi hutan dan berangsur-angsur ia mulai pulih. Di tengah perjalanan, harimau bertemu dengan binatang lain penghuni hutan yang sedang terancam oleh kawanan hewan pemburu. Lalu harimau menyelamatkannya. Di tengah pro dan kontra, akhirnya harimau diterima oleh kawanan penghuni hutan. Meskipun ia karnivora, sikapnya yang baik dan suka membantu kawanan membuat ia dipercaya. Ia diangkat sebagai pelindung kawanan dan memiliki kuasa atas kawanan. Ia pun dipuja karena ketangkasannya. Hal ini membuatnya terlena. Kekuasaan yang dimiliki menjadikannya sombong dan sewenang-wenang. Ia melupakan kepentingan kawanan, bahkan ia mulai berani memakan kawanan yang menerimanya. Hingga suatu hari, datanglah manusia pemburu dan berhasil menangkap harimau itu. Pada akhirnya harimau mati. Tak ada yang tersisa, baik itu taring maupun kulitnya. Demikian kisah harimau tanpa taring. Ada 3 pesan yang ingin Ibu sampaikan melalui kisah tersebut. Yang pertama, setiap orang menginginkan kekuasaan, tapi hanya orang yang bijak yang bisa menggunakan kekuasaan itu dengan baik. Yang kedua, kekuasaan bukan didapat semata-mata karena kekayaan, kepintaran, ataupun kesempurnaan, tetapi kekuasaan diperoleh karena kepercayaan, dan kepercayaan didapat karena ketulusan membantu sesama. Yang ketiga, runtuhnya kekuasaan terjadi karena hilangnya kepercayaan. Saat itu terjadi, sadarilah bahwa yang terpenting bukanlah kekuasaan, tetapi cinta mereka yang mempercayai kita. Siswaku yang cerdas dan bijaksana, ambillah hikmah dari setiap hal yang kita pelajari. Lakukanlah refleksi sehingga kita senantiasa menjadi pribadi yang semakin baik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.